Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam solusi jawaban sehari-hari, yakni berkenan dengan apa itu tabaruk, bagaimana keberkahan dipahami dapat disalurkan, dan mengapa hal itu tidak dianggap sebagai syirik. Seseorang dari Kanada telah menulis surat kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz, menyebutkan berbagai hal dalam konteks tabaruk dan bertanya bagaimana cara kerja tabaruk dan pada titik mana hal itu dapat dimasuk ke dalam kategori syirik. Dalam suratnya tertanggal 27 Agustus 2023, Hadrat Khalifatul Masih Waqt Hadrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullah ta'ala binasril aziz telah memberikan panduan sebagai berikut mengenai masalah ini. Dalam bahasa Arab, arti barokah adalah kehadiran kebaikan ilahi dalam suatu hal. Dengan demikian, sumber berkah dan kebaikan yang sejati adalah zat Allah Ta'ala. Karena alasan inilah, ketika Allah Ta'ala mengutus para nabi dan orang-orang pilihannya ke dunia untuk kesejahteraan ciptaan, Allah Ta'ala memberkati pribadi orang-orang suci ini dan juga menciptakan sarana berkah dalam hal-hal yang terkait dengan mereka. Sesuai dengan itu, di dalam Al-Quran, masalah berkah ini telah dijelaskan dalam penyebutan berbagai nabi. Misalnya, mengenai keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam telah disebutkan, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid. Artinya, mereka berkata, apakah kamu heran akan ketetapan Allah, rahmat Allah dan nikmatnya tercurah kepada kamu, wahai penghuni Baitullah? Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha agung. Quran Surah Hud Surah 11 ayat yang ke-74, dihitung dengan basmalah. Kemudian juga mengenai Nabi Isa juga telah dinyatakan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan aku diberkati dimanapun aku berada. Quran Surah Maryam Surah 19 ayat yang ke-32. Kemudian mengenai firman yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah dinyatakan, yakni wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, yang mana artinya adalah, dan inilah kitab yang telah kami turunkan yang penuh dengan keberkahan. Quran Surah Al-An'am Surah 6 ayat yang ke-9. Demikian pula di dalam hadis-hadis kita menemukan banyak sekali kejadian di mana Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada orang sakit melalui berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan itu, Hadrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ketika seseorang mengeluh sakit, Nabi Muhammad SAW
akan mencampur sedikit tanah dengan air liur beliau sendiri. Kemudian akan berdoa dengan tanah bumi kita dan air liur sebagian dari kita. Semoga orang sakit kita disembuhkan atas perintah Tuhan kita. Hadis Abu Daud. Selama ekspedisi militer, tulang kering Hadrat Abdullah bin Atik radhiyallahu anhu patah. Beliau menghadap Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW berdoa juga mengusapnya. Lalu tulang kering itu sembuh seolah-olah tidak pernah terluka. Terdapat di dalam hadis Bukhari. Juga pada suatu peristiwa perang Khaibar, Hadrat Ali radhiyallahu anhu menderita sakit mata. Nabi Muhammad SAW mengoleskan air liur beliau ke mata Hadrat Ali radhiyallahu anhu dan berdoa untuk beliau. Maka matanya menjadi sehat seolah-olah tidak pernah sakit mata. Terdapat di dalam hadis Bukhari. Demikian pula pada berbagai kesempatan melalui berkah dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang Maha Tinggi menambah jumlah sesuatu yang sedikit hingga mencukupi kebutuhan semua orang yang membutuhkan. Demikian pula pada peristiwa perang Parit, saat undangan makan di rumah Hadrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam atas satu sak tepung dan daging kambing muda menambah jumlah makanan tersebut sedemikian rupa sehingga 1000 orang dapat makan kenyang dari sedikit makanan itu. Hadis riwayat Bukhari. Dan pada peristiwa perang Khaibar, ketika persediaan makanan habis, Nabi SAW berdoa atas sedikit makanan dan Allah Ta'ala menganugerahkan berkah sedemikian rupa sehingga orang-orang memenuhi daripada karung mereka dengan makanan tersebut, sambil mengingatkan orang-orang akan nikmat Allah Ta'ala ini, bahwa ini bukanlah keistimewaan pribadi beliau, melainkan karunia Allah Ta'ala semata yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya melalui salah seorang Rasulnya, menyatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Rasul dari Allah itu sendiri. Terdapat di dalam hadis Bukhari. Selanjutnya, para sahabat biasa memperoleh keberkahan dari pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari barang-barang yang terkait dengannya, serta mereka juga menyimpan barang-barang tersebut sebagai tabaruk. Oleh karena itu, Hadrat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencukur rambut kepala beliau, Hadrat Abu Talha radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama menyimpan sebagian rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tabaruk. Terdapat di dalam hadis Bukhari. Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud Al-Masih yang dijanjikan juga telah menulis di dalam berbagai karya beliau tentang karunia rohani yang diterima oleh para nabi dan orang-orang suci dari Allah Ta'ala. Demikianlah di suatu tempat Hadrat Imam Mahdi alaihissalam telah menyatakan, karena ia sepenuhnya tenggelam dalam Tuhan, lidahnya adalah lidah Tuhan setiap saat dan tangannya adalah tangan Tuhan. Demikian pula tangan, kaki dan seluruh tubuh mereka dikaruniai keberkahan, sehingga bahkan pakaian yang mereka kenakan pun menjadi diberkati. Seringkali sentuhan atau meletakkan tangan mereka pada seseorang menyebabkan hilangnya penyakit rohani atau fisik orang tersebut. Demikian pula Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung menganugerahkan berkah kepada rumah-rumah tempat mereka tinggal. Rumah seperti itu tetap aman dari bencana
dan para malaikat Tuhan menjaganya. Demikian pula berkah dan keistimewaan diberikan kepada kota dan desa mereka. Demikian pula bahkan debu yang mereka injak pun menerima bagian dari berkah itu. Terdapat di dalam Hakikatul Wahyu Rohani Khajain volume 22 halaman 18 sampai dengan 19. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan di atas dan juga kabar gembira yang Allah Ta'ala berikan kepada Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud, yaitu raja-raja akan mencari berkah dari pakaian beliau. Dan kenyataan juga bahwa cincin Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud alaihissalam dengan mengingat wahyu beliau, yakni alaihissallahu bikafin abdah, tidakkah Allah cukup bagi hambanya? Karena alasan-alasan ini, saya yakin bahwa Allah Ta'ala pasti telah memberikan berkah pada cincin ini dan barang-barang milik yang lain. Dengan demikian, ketika orang-orang bertanya untuk sholat, dan terkadang saya memberikan sesuatu sebagai tabaruk, atau menyentuh seseorang demi mendapatkan keberkahan, saya menyentuh cincin Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam ini kepada orang atau benda tersebut saat sholat. Dan saya melakukan ini ketika Allah Ta'ala menaruh pikiran ini di kalbu saya, atau ketika seseorang sangat mendesak, saya ingin untuk melakukannya. Dan seringkali saya juga melakukan hal itu karena pikiran itu datang dengan kuat ke dalam kalbu saya dari Allah Ta'ala, bahwa tidak ada salahnya melakukan hal itu. Selain itu, saya tidak melakukan ini untuk semua orang, tetapi untuk mereka yang Allah Ta'ala menaruh pikiran itu di kalbu saya. Jadi niat saya bukanlah syirik, dan seharusnya bukan niat orang yang menerima tabaruk. Dan seharusnya bukan niat orang yang menerima tabaruk untuk mendapatkan manfaat dari karunia yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita di zaman ini melalui Sang Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam sebagaimana adanya, untuk mendapatkan pahala dan karunia Allah Ta'ala dan untuk meraih keberkahan. Ya, jika pikiran tentang syirik muncul di kalbu seseorang, maka itu salah. Semoga Allah Ta'ala melindungi, menjauhkan kami dari segala macam kemusyrikan. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.